Iya, shalom saudara, selamat malam dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tak bersuka cita. Biarlah hari-hari ini kita terus mau dekat dengan Tuhan dan tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dalam hidup ini agar terus berserah kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus mendapat kekuatan. Biarlah kita terus mau masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kita cinta akan kediaman-Mu itu menghanguskan kami, Tuhan. Kami rindu terus akan Engkau. Kami tidak ingin jauh dari Engkau, Tuhan. Bawa kami terus ada dalam hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan dari hadirat-Mu Bapa. Amin. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk
Yesus Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahwa kami terus setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia menyembah, terus setia memujimu, terus setia taat kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam segala situasi yang sulit di hidup kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena itu inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, kami mau setia Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia, Engkau dapati. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang dapat membuat kami kuat untuk terus bertahan hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata, kami mau terus setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk Sekali lagi saudara katakan dengan iman, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. apapun keadaan kami hari-hari ini, sekalipun berat yang harus kami hadapi, kami mau berkomitmen untuk setia sampai akhir. Kami tahu penderitaan-penderitaan ringan yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima ketika Yesus datang. Karena itu kami mau terus berkata, kalau kami mau hidup bagimu Tuhan. Biar hati kami terus menyembahmu, biar mata kami terus memandangmu Tuhan. Bukan persoalan kami yang kami pandang, tapi kami mau pandang Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kami. Biar hati kami hanya tertuju untuk terus memuji menyembahmu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. lebih lagi mari angkat tanganmu saudara, katakan, ini komitmen kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Yes Lord Jesus, hati kami tetap Tuhan, tetap menyembahmu Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagimu. Hidup bagimu. Hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa Yesus menjauhkan kami. Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap
selama kami hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satu pun yang bisa pisahkan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang akan memberi kami kekuatan, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang mau terus mencari Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara, dan kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-6. Namun sebelumnya saya pengen membacakan satu kesaksian untuk menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau berbagi kesaksian betapa Tuhan Yesus itu selalu baik atas hidup saya secara pribadi. Ya, tadi di ibadah minggu yang kemarin saudara ya, kembali saya diingatkan melalui khotbah Ibu untuk melepaskan kemarahan, kesalahan, dan minta Tuhan selalu menguduskan hidup kita yang tidak mungkin luput dari dosa, dan tatkala kita mau peka maka kita mau lekas minta ampun atas keterbatasan kita itu. Ya, dan saya itu sebenarnya kesal Bu sama anak yang selalu tidak sopan dalam bersikap dan berkata-kata. Tapi siang ini saya diingatkan lagi untuk membereskan dengan melepaskan pengampunan. Sekalipun daging ini rasanya sulit sekali karena perkataan dan sikap yang menyakitkan. Saya melanjutkan mendengarkan mesbah syukur yang kemarin karena saya belum sempat mendengar. Dan ya, saya kembali diingatkan melalui khotbah Ibu untuk terus berbuat baik. Sekalipun kita belum menerima apa yang kita doakan dan bahkan kita menerima apa yang tidak baik dari orang di sekeliling kita. Karena memang kita ini didesain untuk menjadi orang yang baik. Saya bersyukur Bu karena saya ini sebagai ibu rumah tangga, ya mau tidak mau saya harus melakukan semua kegiatan rumah tangga dari A sampai Z. Rasanya saya kepengen ya melakukan apa yang menjadi keinginan saya saja, tapi Roh Kudus ya dengan lembut mengingatkan bahwa kamu harus menjadi pelaku firman. Lakukan apa yang baik, jangan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kepadamu ya, dan ayo semangat. Jadi saya mengurungkan keinginan daging saya Bu. Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan saya. Oh iya, saya juga mau bersaksi ya untuk suami saya yang selama ini saya doakan ya. Saya bersyukur karena tidak ada penyumbatan di jantung karena suami saya sakit. Padahal sebelum melakukan kateterisasi 4 dokter jantung yang kami kunjungi mengatakan kemungkinan ada sumbatan atau penyempitan di pembuluh darah ke paru-paru yang ternyata setelah dicek semuanya bersih. Tuhan masih terus melakukan mujizat. Jadi hanya fungsi pompa jantungnya saja yang mengalami gangguan. Ya, dan sementara tidak perlu ada tindakan selain hanya minum obat dan olahraga rutin. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu baik ya buat saya. Dan juga ya saya bersyukur Bu ya. Karena ya tidak ada yang mustahil saat kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan Yesus. Waktu proses kateterisasi sendiri hanya berjalan 3 menit dan yang lebih ajaib lagi, selama ini saya bergumul agar suami saya berhenti merokok. Ya, dan itu sudah menjadi doa saya. Ya, setiap hari sudah lebih dari satu dekade Bu. Saya sudah mulai mau menyerah. Tapi selalu saya mendapat semangat dari Ibu untuk jangan menyerah. Mungkin sebentar lagi Tuhan akan menjawab, dan benar Bu, saya selalu dulu ngotot bilang berhenti merokok. Tapi ya selalu saya hanya menyerahkan apa yang ya saya doakan hanya kepada Tuhan, dan disitulah tangan Tuhan bekerja.
Ya, mari kita terus berharap kepadanya dan hidup berkenan di hadapannya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih Bu, saya sangat bersyukur Tuhan boleh mempertemukan saya dengan Ibu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Ya, dan puji Tuhan Bu, suami saya juga sekarang sudah berhenti merokok. Ya, tanpa saya bilang apa-apa, tapi karena dia sudah mengalami sakit jantung. Ya, padahal kalau dulu diingatkan berhenti merokok selalu ada sautan yang menyakitkan di hati. Puji Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu nyata. Iya, saudara, ya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan ketika kita meminta sesuatu yang baik dari Tuhan itu pasti Tuhan menjawabnya ya. Saya banyak mendengar kesaksian dari ibu-ibu yang terus berdoa agar suaminya berhenti merokok, ya terpaksa berhenti merokok karena kena sakit jantung. Buat bapak-bapak yang mendengarkan kesaksian ini ya, kalau istrimu sudah minta berhenti merokok, berhentilah, jangan sampai ya sudah kena sakit jantung baru mau berhenti ya. Itu namanya bukan tobat tapi kapok. Ya, Tuhan mau pertobatan yang sungguh dari hati kita karena kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, sehingga kita itu mau menjaganya. Jadi buat para bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih merokok ya, saya berdoa supaya kita semua mau melepaskan dan mau mempersembahkan hidup ini. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati. Baik, kita melanjutkan pembacaan firman kita malam hari ini dari Yeremia pasal yang ke-6. Sekarang kita sampai di ayat yang ke-17 ya. Kemarin ayat 16 saudara. Ya, kemarin ayat 16 saya belum sempat panjang ya karena waktunya sudah habis. Saya pengen bacakan lagi ayat 16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Jadi saudara, bangsa ini memang sudah kebangetan. Ya, mereka itu tahu jalan yang baik, tapi mereka tidak mau menempuh jalan yang baik itu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita ini banyak melihat orang-orang di sekeliling kita. Mereka itu tahu jalan yang baik, tapi sengaja memilih jalan yang tidak baik. Hati-hati saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan itu ya masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, mari kita hidup sesuai jalan Tuhan. Kenapa? Karena hanya jalan Tuhan yang sanggup membawa kita kepada kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Apalagi kalau kita memilih jalan dosa atau jalan keinginan daging kita sendiri. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan, biar kita mau jadi anak-anak yang menyenangkan hatinya dan menempuh jalannya Tuhan. Jangan seperti bangsa ini yang berkata, ya di manakah jalan yang baik itu, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan ya. Nah, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ya, nyata-nyata mereka melakukan, ya bahkan menentang Tuhan, dan firman itu hanya menjadi cemoohan bagi mereka. Ayat 17 berkata, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku ya. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Ya saudara, semua yang Tuhan tulis, semua yang Tuhan beritahu, semua peringatan-peringatan dari Tuhan mereka tidak mau mendengarkan. Selama kita masih hidup diberi telinga, mata untuk mendengar, untuk melihat, mari kita pakai panca indera kita untuk menilai zaman ini, mengerti kebenaran dan mau sungguh-sungguh hidup taat dalam kebenaran itu. Ya, ayat 18, sebab itu ya, ayat 16 dulu saudara, tadi sekarang ayat 18 ya. Saudara, jalan yang benar itu ya, apa sih jalan yang benar itu untuk hidup? Ialah jalan-jalan yang dahulu kala yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ini yang dimaksud tadi ya. Tuhan bilang, perhatikanlah jalan-jalan yang dulu kala yang pernah kau tempuh. Ya, itu adalah jalan yang benar ya untuk hidup mereka. Yaitu jalan-jalan yang dahulu kala yang telah ditentukan oleh Tuhan. Namun bangsa itu tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Sebaliknya mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Kita menghadapi keputusan yang sama saat ini, mengikuti jalan Tuhan ya atau mengikuti jalan kita sendiri. Ya, semua keputusan itu ada di tangan kita. Mengikuti jalan Tuhan yang dahulu kala tetapi benar, atau mengikuti jalan baru yang kita pilih sendiri. Jangan tertipu, satu-satunya jalan untuk menemukan damai sejahtera dan mendapat ketenangan dalam hidup kita adalah waktu kita berjalan di dalam jalannya Tuhan.
Ya, ada banyak jalan yang dibentangkan saudara, tetapi hanya jalan Tuhan yang membawa kepada kebahagiaan. Tuhan mengingatkan bangsa itu untuk mengingat jalan-jalan yang dahulu yang pernah ditempuh oleh nenek moyang mereka. Waktu itu mereka berjalan dalam ketaatan, ya, tetapi akhirnya mereka memilih jalan kita sendiri. Saudara, kita akan sesat dan kita akan binasa ketika memilih jalan kita sendiri. Di dalam segala hal, di dalam menentukan pekerjaan, di dalam menentukan jodoh bagi para yang muda-muda ini, tolong perhatikan ya. Jadi ketika kita mau memilih jodoh, pilihlah dan berdoalah semoga itu yang benar-benar dan terbaik dari Tuhan. Jangan pilih karena kedaginganmu. Ya, maka engkau akan salah pilih dan hidupmu akan menyesal dan engkau jatuh dalam malapetaka. Mari kita memilih hanya jalan Tuhan yang terbaik. Ada semua dalam firman. Kalau kita mau baca firman, sebenarnya di dalam Alkitab ini sudah jelas semua jalan Tuhan itu. Sudah diberitahukan semua jalan Tuhan itu. Tapi sekarang ya terserah kita. Kembali lagi kepada diri kita. Kita mau mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti jalan kita sendiri. Ya, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan berikan kita kepekaan. Ya, bahkan Tuhan berkata Dia sudah mengangkat para penjaga yang akan meniup sangkakala sebagai tanda peringatan, tapi mereka juga tidak mau mendengar. Ayat 17 tadi, ayat 18, sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Ayat 19, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Ya, saudara, Tuhan itu murka ketika bangsa itu membuat rancangan sendiri atas hidup mereka. Dan semua rancangan yang kita buat sendiri atas hidup kita pasti salah, saudara. Ya, tetapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima pengajaran firman, maka kita akan mendapatkan rancangan kebahagiaan yang dari Tuhan. Banyak orang datang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya saya bisa tahu itu rancangan Tuhan atau rancangan saya? Kita harus bergaul dengan firman Tuhan supaya kita bisa tahu, oh ini rancangan Tuhan yang benar kayak begini. Semakin banyak kita baca firman, semakin banyak kita bergaul dengan firman dan bergaul dengan Tuhan, maka otomatis kita akan memiliki kepekaan untuk mengerti jalan Tuhan. Kita nggak bisa tanya ke pendeta soal jalan Tuhan yang benar itu bagi kita yang mana. Nggak ada satu pendeta hebat pun yang bisa kasih tahu buat saudara jalan Tuhan dan keputusan Tuhan yang terbaik itu yang mana. Jadi saudara sendirilah yang harus datang kepada Tuhan, ya, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan engkau akan diberikan kepekaan untuk mulai memilih jalanmu. Firman Tuhan berkata, saudara, seperti tinggilah langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dan jalanku, kata Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah perbedaan antara rancanganku dan rancanganmu. Tapi Tuhan itu berjanji dan berkata, ya, aku ini memberikan kepadamu rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi padamu hari depan yang penuh kebahagiaan. Mari saudara, tidak ada jalan lain yang membuat manusia berbahagia selain jalan Tuhan. Saya selalu mengingatkan bagi kita semua, ingat, kekayaan, jabatan, harta, benda, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan menjamin kebahagiaan hidup kita selain kita berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan dan melangkah sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup ini, saudara, ya. Jangan pernah ya bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan rencananya. Saya sudah terlalu banyak melihat ada banyak kesalahan yang dibuat oleh anak-anak Tuhan karena mereka salah memilih rancangan dalam hidup mereka. Ya, Tuhan itu sudah menetapkan rancangan terbaik. Yang menjadi persoalannya, kita ini nggak peka untuk memilih malah jalan Tuhan. Kenapa nggak peka? Karena saudara, kita tidak bergaul intim dengan Tuhan. Kita tidak rutin membaca Alkitab. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan firman, yang selalu rutin membaca Alkitab dan mengerti jalan Tuhan, mereka lah yang akan diberi kepekaan untuk mengenal dan mengerti. Ya, Tuhan sudah memberikan petunjuk mencari jodoh itu seperti apa. Ya, untuk kita itu berbisnis yang seperti apa. Semua ada.
Hukum-hukum Tuhan itu ada, jalan-jalan Tuhan itu ada, tapi sebaliknya semua kembali lagi kepada hidup kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh atau tidak ya? Dengarkanlah kata firman Tuhan di sini ya. Tadi ayat yang ke-19, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini akan mendatangkan malapetaka akibat rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataanku dan menolak pengajaranku. Orang-orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan, orang-orang yang tidak memperhatikan pengajaran Tuhan akan mengalami malapetaka dalam hidup mereka. Mari kita bertobat saudara, kebahagiaan kita di dunia ini hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, waktu kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Tuhan yang terbaik itu. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan dan yang sungguh-sungguh mencari. Kita harus mencari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Ya, jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang hanya santai aja, kita ini nikmati aja karena kan kita sudah percaya Yesus pasti selamat. Enggak. Kita harus mengejar Tuhan, kita harus mengikuti jejaknya. Ya, makanya di kitab Ayub dikatakan, Tuhan tahu jalan hidupku sehingga apabila ia menguji aku akan keluar seperti emas murni karena aku mengikuti jejaknya. Ya, hubungan kekristenan yang dibangun sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mengikuti jejak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau, rancangannya itu apa, pengajarannya itu apa, itu yang kita ikuti. Bukan mengikuti keinginan daging, apalagi keinginan iblis dan keinginan dosa. Ya, mari kita bertobat dan mau sungguh-sungguh mengetahui jalan-jalan Tuhan yang benar bagi hidup kita saudara. Jangan menjadi orang yang di sini dikatakan mereka menolak rancangan Tuhan, tidak memperhatikan perkataan Tuhan dan tidak menerima pengajaran yang dari Tuhan. Ya, kita harus memiliki kepekaan yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mengejar Tuhan. Jangan jadi Kristen pas-pasan. Saudara, surga itu tidak gampang. Kita semua sudah menerima keselamatan itu gratis, itu karya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan usahanya sendiri. Kasih karunia Tuhan itu mahal sekali harganya. Tetapi kita harus menyadari karena itu begitu mahalnya. Alkitab berkata, karena itu kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya, supaya apa yang sudah kita terima dari Yesus tidak sia-sia. Sehingga ketika dia datang kali yang kedua, dia dapati kita ini berkenan dan layak masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia itu. Mari saudara, kita mau jadi orang Kristen yang terus berharap pada Tuhan, yang terus sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang terus mengikuti Tuhan. Ya, jangan mengikuti rancanganmu sendiri. Kalau hari ini saudara sedang membuat rencana untuk pernikahan, saudara sedang membuat rencana untuk usaha, saudara sedang membuat rencana untuk masa depanmu, untuk kuliahmu bagi anak-anak muda. Jangan lupa sertakan Tuhan. Bahkan berdoa sungguh-sungguh bilang, Tuhan, apakah rencanaku ini adalah rencanamu? Kalau ini memang rencanamu, aku percaya Tuhan turut bekerja untuk menggenapi semuanya. Tapi kalau ini bukan rencana Tuhan, kita harus berani berkata, gagalkan semuanya Tuhan. Aku hanya mau rencanamu. Jangan berkata sudah terlanjur cinta Bu, sudah terlanjur sayang Bu. Kalau itu bukan rencana Tuhan dan bukan kehendak Tuhan, jangan memaksakan. Ya, bagi anak-anak muda hari-hari ini, engkau yang menentukan pasangan hidupmu, berdoa sungguh-sungguh. Jangan melangkah dengan hikmatmu sendiri, pengertianmu sendiri, apalagi bikin rencana sendiri. Hidup kita sudah ada blueprintnya di tangan Tuhan. Sudah ada perencanaan yang Tuhan buat atas kita. Bagian kita hanya menjalaninya dengan taat dan setia supaya kita berbahagia di hidup ini. Kita akan merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami tidak mau bermain-main dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau terus berkata Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Bapa. Biarlah hati kami tetap hanya kepadamu. Terus kami mau berkatakan, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku setiap pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau akan menolong kami. Bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang, bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam, tetapi dosa kami menjadi penghambat yang baik bagi hidup kami. Bahkan dosa kami akan bersaksi melawan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu. Bahkan semua hal yang belum berkenan, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk terus dibaharui, dipulihkan dari hari ke hari. Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan kami, Tuhan tolong bawa keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan jamah hatinya, bawa kembali kepada pertobatan-Mu. Berkati suami-suami dalam pekerjaan menjadi imam, juga istri menjadi penolong, anak-anak dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan juga Tuhan menolong. Bahkan untuk jodoh mereka kami percaya Tuhan Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tidak akan salah melangkah dalam hidup mereka karena Tuhan menyertai. Kami berdoa biar keluarga kami menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati, menyertai seluruh anggota besar keluarga kami, oma, opa, orang tua, para single parent. Tuhan menyertai bahkan di usia senja. Tuhan memberikan kekuatan. Semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah. Setiap saudara yang mengalami sakit malam hari ini, sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan imani, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau turut menyembuhkan, yang terutama kesembuhan secara jiwa. Kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar dari ketakutan, depresi, kecemasan, dalam nama Yesus Engkau yang sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap mereka yang berdoa, yang berkekurangan. Tuhan menolong secara materi, bahkan makanan yang mereka butuhkan Tuhan juga menolong. Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk dengan persoalan-persoalan mereka lewat WA, SMS, Tuhan Engkau yang mengetahui, kami lepaskan berkat dan Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang punya kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan percayakan segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini, shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka mengemban tugas. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati, Tuhan kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Taruh orang-orang takut akan Tuhan. Bahkan beberapa saat ke depan akan ada pemilihan wakil-wakil wilayah di daerah masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan curahkan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap TNI Polri yang ada di garis terdepan menjaga NKRI ini. Tuhan melawat dan memberikan kekuatan dan kesatuan. Kami tolak segala roh-roh kekerasan yang coba menghancurkan bangsa ini.
Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan Engkau terus memberkati para dokter, perawat, suster yang juga terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Kami tolak kematian massal. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami akan disembuhkan. Yang terinfeksi hari ini mengalami kesembuhan. Tapi jika sudah waktunya Tuhan panggil hidup kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang terus setia berdoa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu buat Amerika yang nanti akan pemilihan presiden. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang pegang kendali. Bahkan semua yang akan terjadi ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain percaya pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, doakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan shalom.